ketemu lagi bersama saya Eva Meiske di sini dalam podcast Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Ela sampai takatek Pak Hari. Nah, hari ini kita mengundang satu sosok yang sudah tidak asing lagi tentunya buat penonton di rumah. Dan sosok ini sangat luar biasa, sangat inspiratif, dan sangat sibuk, sangat cantik, dan sangat-sangat-sangat. Mari kita sapa siapa yang kita undang pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya panggilnya Kak Vero aja ya. Boleh, Kak Vero. Biar kelihatan muda gitu ya. Biar tambah muda ya. Iya, biar kita tambah muda. Iya, siap. Dan tambah bersemangat. Betul. Oke Kak Vero. Kak Vero nama lengkapnya Veronica Oktadewi Taradiva SPD MPD ya? Betul banget. Kalau saya baca profilingnya, prestasinya banyak sekali Pak Hari. Di antaranya nih Paskibraka Nasional tahun 2024, betul 2004. ya? Oh 2004, barusan sorry. dong. Oh, iya. Berarti saya SMA 2004 dong ya? salah baca. Kemudian pernah jadi ikon pariwisata Kalteng 2007 ya? Iya, betul. Kemudian Putri Indonesia Kalteng 2008, banyak Iya. sekali ya. Putri Indonesia juga, Putri Indonesia Berbakat tahun 2008. Ya bener ya? Betul. Nanti salah lagi tahunnya. Enggak, beneran. Kemudian Putri Indonesia Kepulauan Kalimantan 2008 Pak Hari. Ada lagi Putri Pariwisata Indonesia Berbakat 2009. Iya, itu event terakhir itu. Oh itu event terakhir ya. Jadi sampai 2009 event putri Iya. itu ya. Kemudian juara 1 Wajah Bintang Jakarta 2007. Betul. Wow, banyak sekali ya prestasinya. Nah hari ini Pak Hari di rumah, kita mengundang Kak Vero untuk membahas yang banyak terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini, terutama di kalangan remaja ya Kak. Tentang bagaimana mengelola diri untuk menghadapi masalah hidup, kemarahan, kekecewaan, kemudian kesedihan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita tanya dulu nih Kak Vero, ada kesibukan lain nggak selain sebagai seorang pendidik, Ya. kemudian kesibukan di kerohanian, pelayanan juga ya, kemudian kesibukan di rumah sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya. Ada kesibukan lain nggak? Kesibukan baru? Kesibukan baru sih ada ya. Ini kami kemarin sedang membentuk alumni Putri Indonesia. Oh. Ya, jadi pembentukannya memang baru kemarin dan kita diminta oleh Ibu Gubernur untuk membentuk alumni Putri Indonesia Kalteng gitu. Nah, ini rencananya kita mau ke Dinas Pariwisata. Setelah ini suwon dulu lah gitu gimana. Karena ya itu kesibukan yang baru ya, selain kesibukan jadi ngajar juga di SMA 2. Guru BK juga. Terus juga jadi dosen juga gitu ya di YKN. Terus juga sama jadi tutor juga di UT. Nah, gitu. Universitas jadi terbuka. weekendnya tuh terpakai gitu. Jadi selama seminggu ya Kak Vero iya, tuh jadi full ya? Senin sampai Jumat Ketemu di Senin sekolah, lagi. ya, terus Sabtu ngajar di UT gitu. Hari Terus Minggu ibadah, pelayanan ya di gereja, kemudian Iya. mengasuh anak-anak rohani. Betul. Kalau tidak salah ya di rumah. Jadi ada schedule-nya semua lah. Wow, luar biasa ya Pak Hari. Iya. Dan hari ini kita mengundang Kak Vero itu karena beliau juga sebagai guru BK, kemudian beliau juga di sekolah sebagai guru Ketua MGBK Provinsi Kalteng 2017 ya. Dan sekarang sebagai penggerak untuk program BNN Provinsi Kalimantan Tengah dalam program Sekolah Bersinar atau Sekolah Bersih dari Narkoba. Kemudian ada program yang baru Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak. Kemudian ada IKAN. IKAN itu integrasi kurikulum anti narkoba yang digerakkan oleh beliau juga, beliau pionirnya karena beliau sebagai ketua Satgas Sekolah Bersinar di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nah, banyak banget ya. Banyak banget ya. Pantesan sibuk. Ini kayaknya nih sengaja nih ya memberikan program terus ke kita gitu. Iya, karena beliau ini orang yang sangat aktif Pak Hari.
aktif sekali dan beliau ini orang yang sungguh luar biasa untuk menjalankan suatu program sehingga SMA Negeri 2 Palangkaraya itu pada tahun kemarin mendapatkan predikat terpilih sebagai sekolah bersinar terbaik se-Indonesia. Ini berikan tepuk tangan. Oke Kak Vero, kita langsung aja ya pada topik kita hari ini. Nah topiknya apa? Kita akan membahas tentang self-regulation dan self-control. Nah self-regulation dan self-control ini apakah sama atau apa perbedaannya? Kak Vero, ini sangat penting sekali dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ya, terutama untuk remaja dan perlu diketahui juga untuk orang tua supaya bagaimana anak-anak kita mengelola diri supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, Kak Vero, apa perbedaan dari self-regulation dan self-control? Oke, sebenarnya dua hal yang berbeda ya antara self-regulation dan self-control itu. Satunya adalah pengaturan diri, satunya ada pengendalian diri. Nah, kalau biasanya kita mengendalikan diri, itu kita tahu nih kita pengen makan, misalnya kita lagi pengen diajak ke suatu tempat gitu, sana, ayo ikut dong, dan kita tahu itu adalah suatu dorongan atau akan berdampak yang nggak baik sama kita gitu, yang akan di ke depannya. Nah itu namanya self control. Jadi kita kayak enggak ya, ngatain tidak gitu. Sama halnya kalau di narkoba kan, misalnya ada teman-teman mau ngajakin, kita ke situ yuk, ke sini, dia sudah bisa kontrol dirinya bahwa itu tuh enggak, dia akan berkata tidak gitu. Bisa dibilang seperti rem ya. Iya, jadi garis besarnya kalau self control itu adalah menahan dorongan. Nah, menahan dorongan yang terjadi saat itu gitu. Walaupun itu nanti susah dan berat. Kenapa berat? Kalau dia nggak punya self regulation gitu. Jadi kalau dia punya self regulation adalah di dalam pengaturan dirinya. Dan kalau dia punya self regulation, dia bisa mudah mengatur dirinya gitu. Kalau di self regulation, karena dia sudah ada tujuannya apa, mau seperti apa, dan dia bisa menata semua tertata gitu, meregulasi gitu ya. Dia mengatur semua dia tuh seperti apa. Oke, aku boleh main game nih, semua sampai jam segini gitu. Oke, aku bangun jam segini ya, itu self regulation. Tapi kalau kontrol, dia cuma kontrol aku nggak main game deh hari ini gitu, atau seminggu aku nggak main game, berat gitu. Itu berarti dia nggak ada self regulation gitu. Itu sih. Jadi bisa dibilang self control itu bagian dari self regulation ya. Betul. Jadi self regulation itu pengelolaan diri secara keseluruhan ya, dan self control itu adalah salah satu implementasinya di dalamnya gitu ya. Oke, berarti self control itu bisa dibilang reaksi saat kejadian ya, saat terjadi sesuatu ya, Kak Vero. Misalnya ketika kita marah, kita mengontrol diri kita bagaimana cara bereaksi. Iya, gitu betul. Ya. Menarik nih, soalnya kita ada kalau saya kan kebetulan juga nih sebagai Fasnas Jujur BK ya. Kemarin kita ada pelatihan juga di Surabaya tentang namanya regulasi emosi. Nah di sana tuh kita diajarin kayak apa sih, kepalan tangan gitu. Dia ada otak limbik kan. Jadi manusia tuh ada otak limbik, dianggapin otak limbik. Lalu ada otak dinosaurus. Dinosaurus tuh anggapin otak belakang kita. Kata otak limbik tuh yang di depan, di kepala inilah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita emosi, otak limbik kita itu, atau pawang yang kita bilangnya pawang ya kalau ke remaja itu supaya mereka tuh lebih enak. Pawangnya itu kebuka. Kalau kita lagi sedih, kita lagi jatuh cinta, kita lagi ngerasain apa aja, bahagia dan lain-lain itu lagi kebuka. Nah, pawangnya ini lagi kebuka, dia lagi merasa, dia emosi, dan merasakan suatu emosi gitu. Nah, tapi kalau emosinya itu seperti apa ya, mempengaruhi dia marah, maka otak dinosaurusnya itu akan bekerja. Makanya kalau orang lagi marah atau lagi kesal, kalau otak dinosaurus atau reptilian kan namanya kalau di belakang itu, kita bilangnya otak dinosaurus, kalau bekerja pilihannya cuma dua, lari atau bertahan atau diam gitu, lari atau terhadap tekanan atau ini. Diam itu dia nyerang balik. Kalau lari itu dia pergi gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang lari, kalau kita bisa dikejar anjing. Kok bisa kita lari? Padahal kita nggak bisa lari gitu ya. Iya, kita nyelamatin diri, tiba-tiba kita bisa lari aja gitu. Jadi kayak
10 hari culture dong kita ya, mentang-mentang mau BNN run ya. Jadi Jadi kita itu mode bertahap. bertahan. Oh. Jadi kalau misalnya kita lari, kita bisa kaget, oh aku bisa lari, atau mungkin bisa manjat dinding sampai 3 meter. Oh bisa manjat dinding karena otak reptiliannya tuh lagi bekerja. Nah kalau di emosi, kalau otak reptilian bekerja itu kadang yang bisa bikin orang nyerang balik, kayak sampai senggol bacok dan lain-lain, atau dia pergi, dia kabur gitu kalau lagi ada konflik atau lagi apa. Nah gimana, dia harus memanggil pawangnya tadi, dia harus memanggil lagi yang otak link tadi untuk dia menutup supaya dia bisa ngontrol semua dirinya. Makanya itu ada pengontrolan, self control dan regulasi. Di saat dia lagi punya masalah, punya apapun gitu ya. Nah, jadi dia ada self control yang terjadi gitu. Dia langsung kayak, oke, aku lagi marah. Dia menyadari dia marah. Oke, aku lagi emosi. Oke, aku lagi nggak nyaman. Dia langsung cepat, kalau dia regulasi ya, dia langsung cepat mengendalikan dirinya gitu. Dia langsung cepat, oke, aku lagi marah, aku lagi nggak enak nih, aku lagi merasa kecewa nih. Dia langsung memanggil pawangnya sehingga marahnya itu nggak menjadi-jadi, nggak langsung kayak gitu. Oh, jadi tadi itu secara teknis untuk contoh yang secara psikologis ya. Iya, secara psikologis ya Kak Vero. Jadi otak self regulation itu sebagai apa tadi? Pawang ya. Pawangnya. Jadi ada pengontrolan diri di sana gitu. Jadi kalau dia self controlnya? Kalau self control itu ya dia ngerem tadi untuk dia tidak melakukan itu gitu. Nah, makanya tadi dibilang kalau self control itu adalah bagian dari regulasi. Regulasi itu kan pengendalian diri di dalam sana juga, pengendalian emosi juga di sana kan. Terus bagaimana dasar menerima, memahami itu di self regulation. Oke, jadi tadi itu merupakan teknis implementasi pada psikologis manusia ya Kak Vero. Jadi diibaratkan apa tadi? 4 jari ini pawang. Pawangnya ini dinosaurusnya gitu. Dinosaurus itu kalau jadi itu secara psikologis ya. Ini tuh sebenarnya emosi. Kalau ini tuh emosi. Jadi kalau dinosaurus tuh kebuka maka dia begini. Nah, jadi itu bagian otak kita. Itu bagian otak kita. Ininya pawangnya kebuka. Lalu emosi terlihat. Emosi ini emosi, anggapannya emosi. Kalau emosinya tidak dikontrol, tidak ada regulasi dalamnya, maka akan kebuka. Nah, kalau udah kebuka gini berarti tinggal gitu kan. Dia berarti sudah dinosaurusnya sudah menguasai di dalam otak tuh pengennya nyerang atau dia kabur gitu, antara dua. Karena udah kebuka nih. Nah, gimana caranya dia harus mengendalikan emosi ini, ini. Makanya kadang-kadang misalnya orang jatuh cinta tuh kayak love bombing banget, kayak berbunga-bunga banget karena dia emosi ini. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya tiba-tiba dia di ghosting atau apa? Ya dia harus memanggil pawangnya tadi supaya dia tuh sadar. Itu aku lagi dimanipulasi nih, aku lagi di love bombing nih, aku lagi di ini gitu. Jadi self control itu kan merupakan komponen dari self regulation ya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau saya tangkap nih ya Kak Vero, kalau kita sudah mempunyai self regulation yang baik, itu akan menjadi karakter ya. Betul, habit sudah jadi karakter. Kalau self regulationnya sudah baik, sudah terlatih, self controlnya otomatis juga akan bagus. Karena misalnya kalau gini ya, kita tadi bahasnya tentang remaja ya, rokok lah misalnya. Nah, jadi kalau misalnya dia cuman ngekontrol, oke aku coba nggak ngerokok dalam 1 minggu. Dan itu berat buat dia, karena dia cuman self control. Nah, saat dia berada di suatu lingkungan yang temen-temennya yang ngerokok, pasti dia tuh berat banget bertahan, dia mengkontrol dia, oke, aku nggak lagi ngerokok, atau aduh pengennya sebatang aja deh, aduh kayak gitu. Jadi self control dia tuh bisa jalan, tapi berat buat dia. Tapi kalau dia sudah ada pengaturan diri atau self regulation, dia bakal oke, aku ketemu teman-temanku nih yang ngerokok yang apa, dia bisa menahan, enjoy aja gitu. Karena dia sudah bisa menata, dia udah tahu tujuannya, dia tahu ke depan konsekuensinya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi dia kayak modal, oke, sama halnya kayak orang diet. Misalnya diet nih kan, aduh nggak makan nih aku nih 1 harian nggak makan dan lain-lain. Dia berat nggak? Berat, tapi dia sudah mengontrol dirinya untuk nggak makan. Tapi kalau dia udah tahu, oke aku tujuannya diet mau apa? Misalnya untuk kesehatan. Dia punya tujuan kan, untuk sehat.
untuk atau dia mau terlihat cantik atau supaya baju muat deh, atau dia punya tujuan itu. Sehingga saat ngontrol dirinya dia gampang aja gitu. Ada orang makan kayak dekatnya, ada gorengan kayak ada apa, kayak dia tahu oke aku boleh makan gorengan cuma satu, atau aku bolehnya makan bakso seminggu sekali. Dia tahu dia sudah ada manajemen pengaturan dirinya di sana. Oke aku cuman boleh misalnya manis-manis cuman besok deh 2 hari sekali. Jadi dia tahu jadwalnya dia tuh gimana gitu. Itu namanya self regulation. Oke. Supaya bisa Pak Hari di rumah membayangkan contoh spesifiknya dalam kehidupan sehari-hari, self control itu seperti apa, kemudian hubungannya dengan self regulation, atau kita langsung contohkan untuk remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, Kak Vero. Oke, nah sebenarnya kalau membahas tentang self regulation itu banyak ya, karena di situ ada pengolahan diri, pengolahan emosi juga, seperti adalah beberapa di sana, dan juga bagaimana cara kita menolak dengan baik sampai masuk asertif nih, harus gitu. Disiplin juga ya. Terus juga masuk ke dalam asertif juga, apalagi kalau misalnya ditawarin sama narkoba gitu kan, gitu. Kita berbicara tentang di remaja, mereka tuh circle, apalagi circle pertemanan itu sangat kuat, karena memang kasus kita juga beberapa yang kita temuin juga remaja itu nangis karena dijauhin sama circle. Nah mereka akan melakukan apa saja untuk tetap berada di circle itu, mau itu jahat kayak, mau circle-nya toksik kayak, mau kayak gimana kayak. Nah gimana caranya kita sebagai yang lebih dewasa masuk ke mereka, bahwa dia bisa menyadari bahwa circle-nya itu nggak bagus buat dia untuk kedepannya. Itu namanya self control. Kita ngajarin dia self control dulu, karena supaya nanti kedepannya dia tahu nih, diajakin narkoba misalnya sama temennya, dia bisa bilang enggak, dia bisa ngerem enggak. Tapi kalau dia udah ada self regulation tadi ya, dia bisa tahu dampaknya narkoba ini, aku bisa dipenjara loh, aku bisa nanti dikeluarin dari sekolah, atau nanti masa depanku nggak bagus nih. Nah bagaimana cara dia untuk menolak temennya? Kembali lagi cara komunikasi lagi gitu, apakah dia melakukannya secara agresif kah? Enggak, bangke lu misalnya gitu ya. Apa sih kasar lah segala macam kayak gitu, atau jadi ada komunikasi. dia agresif banget sampai nyakitin perasaan orang. Nah, atau dia pasif doang, diem. Ditawarin diem. Nah biasanya yang pasif itu bakal tawarin terus, mudah banget dibawain gitu. Walaupun dia sebenarnya dalam hatinya nolak, tapi karena dia diam, jadinya ya udah dikasih terus, dan akhirnya lu pelan-pelan bakal ikutan. Tapi kalau dia diajarin self regulationnya itu adalah asertif, bagaimana dia ngomong asertif, dia bilang mengemukakan ketidakinginannya tapi dengan bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Jadi komunikasi yang digunakan saat self control dan self regulation tadi ketika kita menolak narkoba ya Pak Hari di rumah, yaitu dengan komunikasi asertif. Caranya menolak dengan tegas tapi tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya betul. lain. Tapi gimana nih Kak, misalnya ada pertanyaan, kalau seandainya aku sudah ngomong, sudah nolak secara asertif, bejujuan gitu ya, tetep aja itu bisa kita keluarkan otak reptiliannya kabur. Kita pergi, atau kita langsung manggil nama dia, misalnya Eva, kan aku udah bilang aku nggak mau. Kalau kamu mau ke sana, udah kesana aja sendiri. Tapi ngeyel ya gitu ya. Misalnya itu kalau sudah ngeyel banget gitu misalnya. Jadi dengan tindakan asertif untuk pergi dari pergaulan itu atau orang itu ya, itu juga tindakan asertif ya. Iya. Ya salah satunya seperti itu. Dia sudah misal bejuju, kan banyak ya orang bejujuan namanya juga sales, kayak gimana sih ya, kayak sales gitu. Selalu aja pengen gimana caranya memanipulasi supaya kita itu ikutan seperti itu. Itulah sebenarnya manusia itu punya teknik manipulatif sih, tapi itu di scan-nya mungkin yang lainnya gitu. Ya, kita bahas itu bahasanya kita fokus aja dulu kan self regulation dan self controlnya ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kayak model, kalau intinya kalau kita bisa ngerem, itu remnya gitu, itu self control gitu. Oke. Menarik nih ya, luar biasa pembahasan kita hari ini. Kak Vero, kenapa
Kalau ada orang yang bisa menahan diri sesaat yang self control tadi ya, tapi tetap sulit untuk mengatur hidupnya sehari-hari. Iya, karena dia cuma nahan. Dia cuma mempelajari self control aja, dia cuma nahan. Makanya saya bilang tadi, orang yang melakukan self control itu susah untuk konsisten. Karena berat. Tapi karena dia melihatnya saat itu juga. Misalnya aku mau makan, aku lapar tadi yang diet tadi. Aku lapar nih, dia cuma ngontrol dirinya. Oke, aku lapar, tapi aku nggak bisa ngontrol lagi nih, aku mau makan nih. Aku mau makannya 5 piring atau apa. Nah gitu kan kayak orang misalnya obesitas nih disuruh diet kan susah banget ya. Dia mau ngontrol dia makan, mau ngunyah aja. Nah oke, dia cuma bisa bertahan 1, 2, 3 jam atau 1 harian, besoknya dia akan gitu. Tapi kalau dia belajar sudah self regulation tadi, maka dia akan konsisten, dia akan disiplin di dalamnya. Dia tahu apa sih yang ke depannya yang akan baik yang dia temukan gitu di depan. Oke. Ini udah sangat memanas ya pembahasan kita. Kak Vero, ada tips nggak menurut Kak Vero atau dari pengetahuannya Kak Vero nih, gimana cara menumbuhkan atau meningkatkan self regulation kita? Sebenarnya ada apakah kita harus mempelajari suatu teori kah atau itu memang harus dilatih setiap hari ketika kita diperhadapkan dengan suatu kejadian, misalnya contohnya amarah, kesedihan, kepahitan ya, sakit hati kayak gitu. Apakah tipsnya itu harus kita kita latih setiap saat, setiap hari. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita menjadi belajar gitu ya. Jadi belajar untuk mengelola diri kita, yaitu self regulation tadi. Ada tips nggak Kak Vero supaya kita cepat bisa belajar atau menyadarkan diri kita nih, oh saya lagi self regulation nih gitu. Oke, jadi sebenarnya ada, misalnya kita tahan dulu, jadi kita jangan langsung bereaksi. Nah, jadi kita menahan diri kalau sedang kita dicaci, gitu ya? Enggak, ada faktor internal yang men-trigger kita buat emosi. Kita diomongin, kita difitnah, kita dicaci maki. Nah gimana, apakah kita tuh langsung bertindak atau kita diam dulu, tahan diri dulu gitu loh. Jadi kalau self control itu kita bisa mengkontrol diri kita. Kita nggak bisa ngontrol lingkungan luar gitu, yang dari luar diri kita. Tapi kalau self control itu kita bisa ngontrol reaksi yang akan kita lakukan setelah itu. Misalnya tadi saat reaksi kita difitnah atau kita diomongin macam-macam gitu, pasti misalnya orang lagi berantem nih, pasti orang akan emosi kan, nggak mungkin kan dia difitnah ketawa-ketawa gitu. Pasti akan bisa kita praktekkan nggak? Oke ya, kita praktekkan nih supaya remaja di rumah, Pak Hari di rumah atau orang tua di rumah bisa langsung praktek juga ya. Misalnya aku lagi marah-marah nih sama Kak Vero, reaksi Kak Vero menjadi implementasinya self control tadi, tapi kan self control itu kan bagian dari self regulation ya. Kalau self regulationnya baik, self controlnya juga pasti baik. Nah, ini contoh misalnya saat aku marahin Kak Vero atau menghina Kak Vero, caranya gimana ketika marah itu muncul, mau meluap, ada tips nih pasti untuk bisa mengimplementasikan atau melakukan self control tadi. Oke, contohnya cerita-cerita ya. Sama Ani ceritanya. Kak Vero, kurang ajar kamu. Kamu tuh nggak ada apa-apanya sama aku. Kamu tuh miskin. Kamu tuh kurang ajar, tahu nggak? Kamu nggak pernah yang namanya bisa melakukan atau menyenangkan orang lain. Kak Vero tuh jelek. Kak Vero tuh Kak Vero tuh Nah gitu. Oke. Kak Vero reaksi self controlnya gimana? Kalau orang kan langsung ya. Kali ini kita diam dulu. Kita diam dulu, tahan, terus kita coba gini. Kayak oke, mungkin itu yang kamu rasakan di aku. Tapi asal kamu tahu, itu diriku tuh nggak seperti yang kamu bilang. Gitu. Aku tuh nggak seperti apa yang kamu kasih tahu ke aku. Soalnya kamu nggak kenal aku luar dalamnya gimana. Gitu. Itu lebih kayak gitu. Jadi dia lebih kayak dia tegas tapi nggak balik nada tinggi. Kalau misalnya nadanya, lah kan itu kamu nggak kenal sama aku. Emang kamu tahu siapa aku? Ya nggak sih? Gitu. Nah, itu jadi kayak memancing emosi, intonasi tinggi itu akan memancing lagi emosi. Atau bahkan nanti jadinya jambak-jambakan ya, berantem. Saling berantem. Itu pernah loh aku hadapi gitu. Aku
aku di depan orang banyak gitu dimarah-marahin. Hmm. Tiba-tiba nggak tahu angin, nggak ada hujan, marahnya ke siapa, teriaknya kemana gitu kan. Nah itulah pernah terjadi dalam hidup aku gitu. Jadi tiba-tiba dia dimarahin di depan Dimaki-maki gitu ya. audiens, sudahlah itu. Apa yang aku lakukan aku cuma diam, tersenyum, oh gitu, oh iya. Oh, karena aku rasa dia lagi mengeluapkan emosinya. Jadi kalau misalnya aku berpikir nih kalau aku memang ada marah emosi itu ada, loh kok aku yang dimarahin. Tapi di dalam berkecamuknya pikiran tadi, loh kok dia nyerang aku. Tapi ada self control di dalamnya. Kita langsung Langsung cepat, mengingat ya, langsung cepat. mengingat pengelolaan diri Iya, kita. kita langsung Jadi meregulasi emosi. menyadarkan diri ya. Betul. Kita langsung meregulasi emosi kita. Oke, nanti kalau aku balik marah nih, sambil marah nih, kita sambil ngomong, oh gitu, oh iya. Itu kita dalam kepala kita itu pasti berkecamuk ya. Kok dia marahin aku? Nah, padahal kita emosi kita, kok dia giniin aku? Nah, tapi kita karena sudah mengontrol diri, maka cepat. Yang berkecamuk di kepala kita tuh cepat kita atasi gitu. Makanya reaksi kita akan ada yang kayak, oke, cuman dia sampai dia tenang, oke sudah ngomongnya. Nah, jadi gitu, oke kamu sudah ngomongnya. Oke, sekarang kamu marahnya kenapa? Ada dasar apa ngomong kayak gitu? Ada buktinya enggak? Nah, kayak gitu. Jadi kayak model, tapi kalau kita nggak bisa mengontrol, self regulationnya jelek, udah pasti berantem tuh. Nah, gitu ya. Itu tadi salah satu contoh kejadian yang terjadi tiba-tiba ya. Iya. Nah, bagaimana contohnya kalau misalnya kita menghadapi suatu kesedihan, misalnya nih ya banyak remaja nih yang putus cinta misalnya, atau kita lagi dimarahin orang tua, terus di dalam kita mengunci diri di kamar. Nah, bagaimana implementasi dari self regulation tadi ketika kita sedang dalam keadaan sedih berat kayak gitu, Kak? Ada nggak tipsnya? Supaya nggak Contohnya depresi gitu ya. Depresi lah. Jadi supaya kita nggak masuk depresi itu, kembali lagi kita otak kecil kita saat masalah datang misalnya. Otak kecil, otak besar kita tuh kita masukkan ke otak depan. Masalah itu kita taruh di otak paling depan. Kita langsung fokus. Oke, fokusnya itu fokusnya memahami perasaan sendiri dulu. Kalau kita biasanya pernah nggak sih kita kalau lagi bermasalah itu kita mikirnya aneh-aneh. Kita mikirnya sana, pasti dia tuh giniin aku deh. Pasti dia tuh lagi gini deh. Pasti dia tuh, padahal nggak ada kan. OVT ya, overthinking banget. ya. Jadi padahal nggak kayak gitu, Ferguso gitu. Padahal orang-orangnya diam-diam aja, tapi otak kita itu seperti ngomong sama dia, dia tuh udah giniin kamu loh, dia gini. Overthinkingnya tuh semakin menjadi-jadi. Nah, itu yang membuat emosi kita semakin meledak, ya kan? Akhirnya kita membuat suatu permasalahan yang baru. Nah, gimana caranya supaya kalau kita lagi ditekan, lagi dimarahin orang tua, lagi yang tadi bilang lagi ngurung diri, pokoknya depresi atau putus cinta lah segala macem gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita tuh fokus sama perasaan kita dulu. Kita dari semua pikiran berkecamuk kita fokuskan ke satu. Oke, aku lagi sedih, aku lagi memahami dulu. Oke, aku lagi sedih. Oke, aku lagi ditinggalin. Oke, aku lagi dimarahin. Lalu fokus lagi setelah menyadari perasaan, kita fokus lagi nih. Oke, apa sih harusnya aku lakukan? Masa aku nggak move on deh, masa aku nggak gini, masa aku kayak gini terus. Jadi ada regulasi di sana. Ada contoh tindakan nggak sih? Saya pernah baca seperti self talk, kemudian hug yourself. Ada gitu. Itu kalau kayak misalnya gitu ya? kita ngerasa kayak gitu nggak pede ya. Kita nggak pede, kita ngerasa kita sering gugup atau ngerasa kita tuh nggak berharga. Pokoknya ada toxic dalam pikiran kita itu kita bisa lakukan namanya butterfly hug. Jadi kita peluk diri kita sendiri karena mungkin kita merasa sendiri, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman cerita. Itu salah satu self healing ya. Jadi kita tepuk-tepuk nih, ngomong sama diri sendiri. Oke, kamu baik kok orangnya, kamu berharga kok, kamu baik-baik aja. Oke, kamu wajar kok kamu sedih, tapi habis itu kamu move on ya. Kamu wajar kok kamu merasa kayak gini. Dia ngomong sama diri sendiri, dia namanya butterfly hug. Jadi dia gosok-gosok dirinya sampai dia tenang. Sampai dia ngerasa oke, cukup, sedihnya cukup gitu. Atau tadi tarik napas, buang napas, diam dulu sebelum bertindak dan mikir dulu. Karena kebanyakan orang kan sering bertindak dulu baru mikir. Iya, betul. Nyakitin orang dulu baru mikir. Kayaknya aku tadi keterlaluan deh, ya gitu. Itu self kontrolnya rada kurang gitu. Tapi kalau dia mikir dulu, aku kalau ngomong gini Eva marah nggak ya gitu. Kalau aku balik marah gini pasti nyakitin. Tapi kalau memang
karena kita punya self regulation ya. Kalau memang kita mikirnya, tapi sekali-kali dia harus deh digituin. Kayaknya aku harus ngomong gitu deh sama dia. Dia nggak bisa didiamin terus. Sekali-kali aku harus ngomong gitu deh. Nah itu bisa kita kontrol. Kontrol itu bisa kita marahnya, kita ngomong secara belak-belakan terbuka. Aku nggak suka deh kamu kayak gitu. Kayaknya kamu tuh kayak gini. Nah itu bisa. Tapi dengan asertif tadi. Komunikasi asertif tadi ya. Itu bagian juga dari self regulation karena regulation itu mencakup semuanya. Iya, pengaturan diri kan. Oke, insight sekali ya hari ini pembahasan kita. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa self control itu tindakan untuk menahan dorongan sesaat. Betul. Nah, self regulation itu kemampuan untuk mengatur diri tapi secara keseluruhan kayak gitu ya. Oke, baik. Luar biasa Kak Vero. Waktu kita ternyata sudah terbatas karena Kak Vero setelah ini ada kegiatan lagi ya Kak Vero. Oke, baik Kak Vero. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk masyarakat di rumah, penonton di rumah, dan juga untuk para remaja bagaimana mengelola diri, mengelola emosi, kemudian mengelola tindakan. Tadi seperti Kak Vero bilang, ketika kalian diperhadapkan dalam satu masalah, kalian bisa tarik nafas dulu sebelum berbicara atau sebelum mengeluapkan amarah. Kemudian ketika sendiri di rumah dalam keadaan depresi boleh dengan melakukan butterfly hug atau bagaimana dengan motivasi diri sendiri dengan self talk. Kak Vero boleh ya? Begitu. Ya, boleh memotivasi diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Boleh ya, kalau misalnya kalian di rumah nggak punya teman atau nggak punya keluarga tempat bercerita, boleh melakukan katakan sendiri, hal-hal tetapi yang positif ya tentang katakan diri sendiri. afirmasi positif atau mengatakan hal-hal yang positif. Oke, baik, luar biasa Kak Vero, terima kasih waktunya sudah datang di sela-sela kesibukannya hari ini. Kami sangat mengapresiasi karena Kak Vero sangat-sangat mendukung program kita di BNN Provinsi Kalimantan Tengah, dan hari ini kami juga mengucapkan terima kasih buat Pak Hari di rumah yang sudah menonton, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Akhir kata saya ucapkan lagi terima kasih Kak Vero. Sama-sama, terima kasih juga. Tetap menjadi inspirasi bagi kita semua, dan selamat berjumpa kembali Pak Hari di rumah dalam topik yang lain, dan bertemu di lain kesempatan di podcast Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Ela sampai takatek Pak Hari.